Tuhan bersamamu. dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, sehingga mereka sangat ketakutan. Maka kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitahukan padamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Kristus Tuhan, di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu. Kamu akan menjumpai seorang bayi yang dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan." Dan tiba-tiba tampaklah bersama dengan malaikat itu sejumlah besar bala surga yang memuji Allah, katanya, "Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi bagi orang yang berkenan kepadanya." Setelah mendengar berita kelahiran penyelamat dunia, para gembala itu berkata kepada seorang yang lain, "Marilah kita pergi ke Betlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita." Lalu mereka cepat-cepat pergi ke Betlehem dan mendapati Maria dan Yusuf, serta bayi yang berbaring di dalam palungan. Ketika melihat bayi itu, para gembala memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Dan semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu. Tetapi Maria menyimpan segala perkara itu di dalam hati dan merenungkannya. Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat, semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, bagaimana kabarnya? Baik, puji Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, gembala-gembala di zaman itu mengembalakan ternaknya di padang rumput yang luas. Setelah selesai mengembalakan domba-dombanya, mereka bermalam bersama ternaknya dan menjaga ternaknya agar terhindar dari hewan buas seperti singa, serigala, bahkan perampok. Hal ini berbeda dengan gembala di zaman modern yang sekarang. Gembala-gembala membuat kandang yang cukup baik untuk para ternaknya agar terlindung dari gangguan binatang buas dan perampok. Gembala juga yang sibuk mencari pakan untuk ternaknya. Bahkan di zaman sekarang, para gembala menggunakan peralatan yang canggih dan berkualitas untuk menghasilkan ternak yang baik. Mencari gembala yang seperti itu rasanya tidak mudah untuk ditemukan. Gembala-gembala yang sederhana, terbuka, memiliki wawasan, dan mumpuni di zaman sekarang ini. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, mendengar dan merenungkan bacaan Injil, kita tahu bahwa
warta gembira tentang kelahiran Yesus Kristus ditujukan kepada para gembala. Para malaikat menyampaikan warta gembira itu kepada para gembala. Pada zaman itu, gembala sering dipandang sebelah mata. Mereka dipandang kotor, tidak berpendidikan, dan tidak dapat dipercaya. Tetapi Tuhan memilih mereka sebagai orang yang pertama mendengar dan menerima warta gembira. Warta gembira tentang kelahiran Yesus Kristus sebagai juru selamat manusia. Warta gembira disampaikan kepada para gembala yang merupakan orang-orang yang sederhana dan rendah hati. Mereka tidak memiliki angan-angan yang tinggi. Sikap seperti itu membuat mereka terbuka untuk mendapatkan wahyu ilahi. Hal ini menunjukkan bahwa kasih dan keselamatan Allah ditujukan bagi semua orang, termasuk mereka yang dianggap rendah oleh masyarakat. Karena itu, warta gembira menjadi kabar yang baik yang membawa sukacita bagi seluruh umat manusia, siapapun yang menerimanya tanpa membeda-bedakan. Setelah mendengar pewartaan dari malaikat, para gembala bergegas ke Betlehem untuk bertindak dan merespon kabar itu. Para gembala itu pergi mencari Yesus Kristus seperti yang dikatakan malaikat. Setelah melihat Yesus, para gembala menceritakan pengalaman mereka kepada orang lain. Para gembala mengajarkan kita untuk merespon panggilan Tuhan dengan segera dan antusiasme. Respon ini menjadi ungkapan iman yang murni dan mengingatkan kita akan untuk mau berbagi kabar gembira, kabar tentang kelahiran juru selamat untuk semua orang. Hidup para gembala merubah setelah pengalaman perjumpaan dengan Yesus. Mereka kembali dengan sukacita dan memuliakan Allah dengan pujian. Pengalaman itu menjadi perjumpaan sejati dengan Yesus Kristus. Pengalaman gembala dengan Yesus menjadi lebih penting daripada pengetahuan semata. Kalau kita terbuka dan mengalami perjumpaan sejati dengan Yesus, kita seharusnya mengalami kegembiraan, sukacita, dan memuliakan Allah dengan tutur kata dan tindakan. Hal ini menjadi ungkapan iman akan Yesus Kristus sebagai juru selamat kita. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, peranan gembala dalam narasi kelahiran Yesus ini memberikan kita banyak pelajaran tentang iman. Kita diingatkan untuk menjadi pribadi yang rendah hati, sederhana seperti para gembala. Kita juga perlu merespon, menanggapi panggilan Tuhan. Kita menanggapi kabar baik ini dengan penuh iman, sukacita, dan keterbukaan hati, dan kesediaan untuk membagikannya kepada orang lain. Karena Injil merupakan kabar baik bagi semua orang, terlepas dari status sosial atau latar belakangnya. Semoga teladan para gembala dalam menerima warta gembira memberikan kita semangat untuk berbagi warta gembira itu. Mari kita hening sejenak untuk meresapkan sabda Tuhan. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang selalu dan sepanjang segala abad. Amin.